Perkenalkan, nama saya Tiara Septiana Sapitri dengan nomor NPM 22340330. Perkenalkan, saya Siti Rosila dengan NPM 2234031116. Perkenalkan, nama saya Melsa Siti Nuraini, NPM 2234033233. Perkenalkan, nama saya Hasnayu Arifah dengan NPM 2234032440. Perkenalkan, nama saya Nini Putri dengan NPM 2234032444. Di sini saya akan membacakan hakikat ilmu pengetahuan. Hakikat ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh manusia ada 4, yaitu yang pertama adalah ilmu biasa. Pancasila sebagai ilmu biasa adalah Pancasila yang dipelajari harus mempunyai objek. Objeknya itu harus memiliki material dan formal. Yang kedua itu adalah ilmu pengetahuan. Pancasila sebagai ilmu pengetahuan merupakan suatu kesatuan dan keutuhan, sehingga setiap ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang ketiga itu adalah ilmu filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan suatu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Artinya, Pancasila saling terkait dan saling berhubungan secara runtut. Yang terakhir, ilmu agama. Pancasila sebagai ideologi negara telah teruji karena lahir dari kesepakatan bersama antar kelompok yang beragam. Lahirnya Pancasila tidak hanya melibatkan tokoh dari kalangan satu agama saja, melainkan juga tokoh-tokoh agama lain dan kelompok nasionalisme. Istilah ekonomi Pancasila baru muncul pada tahun 1967 dalam suatu artikel Dr. Emil Salim. Dr. Emil Salim membahas kembali yang dimaksud dengan ekonomi Pancasila. Pada pokoknya, ekonomi Pancasila adalah suatu konsep kebijaksanaan ekonomi setelah mengalami pergerakan seperti bandul jam dari kiri ke kanan hingga mencapai titik keseimbangan. Ke kanan artinya bebas mengikuti aturan pasar, sedangkan ke kiri artinya mengalami intervensi negara dalam bentuk perencanaan memusat. Secara sederhana, ekonomi Pancasila dapat disebut sebagai sebuah sistem ekonomi pasar dengan pengendalian pemerintah atau ekonomi pasar terkendali. Menurut Komite Ekonomi dan Industri Nasional, terdapat 3 corak ekonomi Pancasila. Yang pertama, ekonomi Pancasila adalah ruh dari ekonomi konstitusi. Yang kedua, tidak anti pasar. Yang ketiga, negara perlu hadir untuk mendukung dan menopang pelaku pasar yang lemah dan terlemahkan. Lalu selanjutnya 5 pilar mewujudkan ekonomi Pancasila. Yang pertama, pembangunan ekonomi yang berorientasi keadilan. Yang kedua, kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara. Yang ketiga, pemenuhan hak sosial rakyat. Yang keempat, pemerataan pembangunan. Dan yang terakhir, persatuan bangsa. Terdapat komitmen negara dalam ekonomi Pancasila. Yang pertama, yaitu pasar yang adil. Yang kedua, kesetaraan akses untuk kehidupan dan penghidupan yang lebih baik. Yang ketiga, peningkatan kualitas hidup. Yang keempat, penurunan tingkat ketimpangan. Dan yang terakhir, penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran. Peran Pancasila dalam bidang ekonomi di Indonesia memiliki beberapa tujuan, di antaranya 1. Membuat rakyat makmur dan sejahtera. 2. Menumbuhkan perekonomian berdasarkan kegiatan berbisnis. 3. Menciptakan kestabilan ekonomi melalui banyaknya kesempatan kerja.
4. Mendukung kontribusi perekonomian bagi masyarakat. 5. Membuat proses produksi, konsumsi, dan investasi menjadi efisien dan efektif. 6. Mempertimbangkan kepentingan pada masa kini dan masa depan. 7. Menciptakan perimbangan antar sektor swasta dan sektor publik. 8. Mendukung pemerataan antara masyarakat. Sementara itu, sistem ekonomi Pancasila juga memiliki peran-peran bagi masyarakat, termasuk bagi yang terjun langsung ke dunia usaha. Melalui adanya sistem ini, bisa mendapatkan dorongan untuk melakukan proses produksi, berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mendukung bisnis, mengatur hasil produksi agar sesuai dengan ekspektasi, melakukan distribusi barang dan jasa secara baik. Setelah memahami tujuan serta peran-peran yang dapat diberikan oleh sistem ekonomi Pancasila, tentu juga perlu mengetahui bagaimana cara yang tepat untuk menerapkan sistem ini pada kegiatan bisnis sehari-hari. Untuk melakukannya, tentu harus berpedoman pada 5 sila. 1. Nilai ketuhanan. Melalui sila ini, diingatkan untuk menjalankan usaha tanpa melupakan nilai agama serta etika. 2. Nilai kemanusiaan. Sebagai pelaku usaha, tidak boleh hanya fokus untuk meraih profit, tapi juga mengamalkan nilai-nilai kemanusiaan. 3. Nilai persatuan. Menjunjung tinggi keberagaman dan kekeluargaan juga diterapkan bagi kepada mitra bisnis, pelanggan, maupun para staf. 4. Nilai musyawarah. Berikan kebebasan berpendapat pada setiap pihak sesuai dengan prinsip demokrasi. 5. Nilai keadilan. Gunakan sumber daya secara tepat dengan mementingkan kesejahteraan dengan orang banyak. Sebagai kegiatan yang vital, dalam sebuah negara, kegiatan ekonomi tentunya membutuhkan sebuah sistem untuk memastikan bahwa segala sesuatu bisa dilakukan secara efektif. Begitu pula dengan penerapan sistem ekonomi Pancasila yang berperan bagi kesejahteraan seluruh masyarakat di Indonesia. Sebelum membahas mengenai ciri-ciri sistem ekonomi Pancasila, kita harus tahu dulu mengapa ada sistem ekonomi. Dalam suatu negara, sistem ekonomi dibutuhkan untuk mengatur perekonomiannya karena apabila tidak ada, kondisi perekonomian negara tersebut akan kacau akibat tidak adanya sistem yang mengatur. Selain itu, sistem ekonomi juga sangatlah berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat karena apabila diabaikan, negara tersebut akan mengalami krisis ekonomi. Ciri-ciri sistem ekonomi Pancasila terdapat dalam Undang-Undang 1945 Pasal 33. Yang pertama, sistem perekonomian berdasarkan asas kekeluargaan dan disusun sebagai bentuk usaha bersama. Kemudian yang kedua, sumber daya yang mencakup bumi dan air serta kekayaan alam lainnya dikuasai oleh negara dengan tujuan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. Yang ketiga, suatu negara menguasai berbagai cabang produksi yang penting bagi kepentingan hidup orang banyak. Kemudian yang keempat, perekonomian nasional dilakukan dengan adanya prinsip ekonomi kebersamaan. Kemudian yang kelima, yang terakhir, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini akan diatur dalam undang-undang. Di sini saya akan menjelaskan tentang perwujudan dan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam bidang ekonomi. Ada 10 poin. Yang pertama, membiasakan diri dengan melakukan transaksi pembelian dan penggunaan produk dalam negeri. Kemudian, yang kedua, penanaman kesadaran berkonstitusi pada sistem Pancasila. Kemudian, yang ketiga, sistem ekonomi lebih dikuatkan pada produksi domestik, terutama pada usaha dalam negeri, dengan tujuan untuk memperkuat perekonomian rakyat itu sendiri. Yang keempat, Indonesia dengan mayoritas penduduk bermata pencaharian petani, maka hasil pertanian harus menjadi prioritas utama.
dan dapat memberikan nilai yang tinggi bagi petani itu sendiri. Kemudian, yang kelima, mengurangi adanya kegiatan impor bahan baku dari luar negeri. Yang keenam, sistem ekonomi dilandaskan pada kesejahteraan rakyat. Yang ketujuh, menjalin kerjasama dan mempererat kerjasama di antara negara-negara berkembang dengan tujuan bersama-sama. Yang kedelapan, sistem ekonomi di Indonesia seharusnya tidak bergantung pada badan multilateral seperti IMF, Bank Dunia, dan juga WTO. Yang kesembilan, kekayaan alam di Indonesia adalah kepemilikan bersama-sama, bukan hanya untuk individual, tetapi secara bersama-sama. Hasil dari kekayaan alam tersebut harus digunakan secara merata. Kemudian, poin yang terakhir atau poin ke-10, yaitu perekonomian di Indonesia harus dilakukan dengan cara seimbang dan serasi ke seluruh negara atau ke seluruh daerah tanpa terkecuali.